Selamat sore, apa kabarnya? Kebetulannya hari ini saya ada di kediaman Bunda Eti. Dan saya hari ini ingin sekedar berbincang-bincang sedikit dengan Bunda Eti yang akhir-akhir ini kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman kita yang terkena penyakit COVID. Dan kita ketahui kalau Bunda Eti kan sudah pernah mengalami penyakit tersebut. Dan saya pengen minta atau berbagi pengalaman dari Bunda Eti, seperti apa sih cara penyembuhannya terhadap penyakit COVID tersebut. Halo, apa kabar Bunda? Selamat sore. Dedek saya yang cantik sekali. Terima kasih, Bunda juga cantik kok. Bunda, saya ingin nih pengen mengetahui, waktu itu kan Bunda pernah kena nih penyakit COVID. Seperti apa sih Bunda itu menghadapi penyakit tersebut, atau penyembuhannya seperti apa sih? Mungkin Bunda bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kita yang banyak sekali terkena penyakit tersebut. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Dedek. Pertama terima kasih sudah hadir di kediaman saya. Terima kasih juga kita bisa sharing. Tujuannya adalah agar kita sesama saudara ya, sesama muslim, sesama umat manusia bisa memberikan penjelasan yang terkini tentang COVID. Saya kebetulan bertujuh sekeluarga kena COVID. Oh gitu ya. Alhamdulillah yang pertama dilakukan adalah menangis. Karena dengan menangis saya bisa merilis perasaan saya yang rasanya berkecamuk. Mungkin yang pertama kali berkecamuk adalah kalau orang lain merasakannya kena COVID sendiri. Kok nasihat tiba-tiba langsung bertujuh gitu ya. Pertama adalah menangis, kedua langsung mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa karena mungkin banyak kesalahan yang saya lakukan. Lalu yang ketiga tentunya menghubungi dokter. Kebetulan adik saya ada yang menjadi dokter, ada sepupu, keluarga. Lalu disarankan kami isolasi mandiri, mempertimbangkan CT scan. Tapi karena saya dan suami ada komorbid, suami ada hipertensi, saya usia di atas 45 tahun, maka disarankan ke rumah sakit. Namun kami memilih di rumah, mempertimbangkan bahwa banyak teman-teman yang usia kita yang mohon maaf masuk rumah sakit itu nggak lama. Stres ya, karena stres. Karena stres. Iya. Jadi dan saya orangnya penakut. Kalau nggak berani, kalau di rumah sakit nggak ada yang nemenin. Ya udahlah, kalau penuh mati di rumah aja gitu ya. Termasuk suami juga lebih baik kalau mau apa-apa ya udah di rumah saja. Sehingga kita memutuskan di rumah, namun tetap dalam pengawasan dokter dari Rumah Sakit Premier Bintaro, di mana keluarga saya bekerja sebagai dokter di sana. Pada akhirnya setelah saya evaluasi selama kami mengalami COVID tersebut dan sembuh, alhamdulillah semuanya. Namun proses penyembuhan itu berbeda-beda. Ada yang 2 minggu langsung negatif, ada yang sebulan negatif, ada yang 2 bulan baru negatif. Kenapa itu begitu beda-beda juga? Yang pertama tentunya disiplin. Disiplin pada diri sendiri, kemudian selalu berpikiran positif. Karena semua obatnya sama kan ya, obat dokternya sama, kemudian vitaminnya sama, kemudian makanannya juga sama. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa karena kami isolasi mandiri, kita satu kamar mandi hanya boleh berdua. Lalu kita di dalam rumah harus berjarak 3 meter. Makanan dikirim oleh rumah sebelah, ditaruh di depan dengan nampan yang sudah ada namanya masing-masing. Nah, ketika satu kamar itu mau keluar ambil makanan, kita WA. Saya mau keluar, jadi nggak ketemu. Komunikasi semua lewat WA. Yang utama tips dari saya adalah gunakan handphone itu sebagai dokter kita. Artinya jam 6 waktunya sarapan, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore, dan jam 9 malam. Itu waktunya kita minum obat, sarapan, minum vitamin, beraktivitas pagi ya, bangun tidur kan jam 6, sarapan dan beraktivitas. Jam 9 minum obat dan berjemur. Jam 12 makan pas sehat 5 sempurna. Tidur siang 1 jam. Jam 3 kita minum susu dan buah, lanjutkan dengan vitamin dan obat dari dokter. Jam 6 kita makan malam 4 sehat sempurna. 9 malam
kita wajib tidur karena minimal tidur adalah 8 jam. Sehingga yang menjadi dokter saya adalah handphone. Dan kita harus disiplin pasti. Disiplin minum obat, disiplin dengan jam-jam yang sudah ditentukan oleh dokter. Selebihnya pasrah pada ilahi. Karena obat virus yang sebenarnya kan belum ada untuk COVID. Yang ada adalah bagaimana cara kita meningkatkan imun. Nah, yang saya tahu dari dokter saya punya alergi, saya dikasih tambah obat alergi. Suami saya ada hipertensi, dia dikasih tambah obat hipertensi. Anak saya ada sinus, dikasih tambah obat sinus di luar obat virus COVID itu sendiri. Kalau vitamin semua sama. Jadi ada tambahan obat selain obat inti ya? Iya, obat selain- utama lah. Iya, selain obat inti ada tambahan obat bagi yang ada penyerta, penyakit penyerta. Karena penyakit penyerta itu harus disembuhkan dulu menurut dokter saya, kemudian baru si virus COVID itu sendiri. Oh, jadi intinya kita harus disiplin dan mengikuti arahan dari dokter ya, obat-obat yang harus kita minum. Kalau boleh tahu Bunda, apakah ada obat lain selain obat dari dokter, misalnya obat-obat herbal yang perlu diminum oleh kita? Iya, saya minum juga obat herbal di luar obat dokter. Karena panik ya, dulunya panik terus pengen sembuh, apa aja diminum. Obat gede dokter diminum, vitamin dari dokter diminum. Kemudian juga saran dari teman-teman. Apa sih saran dari teman-teman? Misalkan saya minum air rebusan daun sirih. Jadi setiap kali minum saya selalu minum air hangat. Yang air hangat itu air rebusan daun sirih. Lalu besoknya saya ganti lagi dengan air jahe, air rebusan jahe. Besoknya lagi saya ganti dengan air rebusan serai. Besoknya lagi saya ganti dengan air rebusan ketumbar. Ya itu dari Dr. Zaidul Akbar kalau tidak salah ya. Ada teman yang suruh buka deh YouTube gitu. Lalu ada juga saya meneteskan air panas yang hangat ke dalam air panas tuh hangat ya, air hangat ke dalam diteteskan dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Kebetulan Diuapin ya? diuapkan dan diminum. Kebetulan juga. temen ada kasih dari Pulau Buru ya, Ambon. Itu diminum. Enggak kok, alhamdulillah waktu saya minum minyak kayu putih ya, tuh rasanya tuh dari hidung sampai tenggorokan sampai dada tuh berasa tuh langsung anget gitu. Nah waktu COVID kita ngerasa kalau kita tekan dada kita sakit, sesak, sakit, kayak nyeri lah ya gitu. Tapi kalau kita udah sembuh nih, kayak sekarang kan kita sehat ya, kita tekan gini kita nggak sakit. Tapi kalau dada kita sakit, waktu itu saya merasa sakit. Saya demam saja, tapi masih bisa merasakan makanan. Cuma kalau nafas tuh agak terengah-engah gitu. Kalau berbicara nggak bisa lama. Nggak bisa kayak kita ngobrol gitu, nggak bisa, harus narik nafas dulu, apalagi saya gemuk ya. Sudahlah, selesai. Nah, herbal itu sangat berpengaruh tuh kalau menurut saya sih. Di luar berjemur. Nah, saking pengennya sembuh, kalau kata dokter berjemur jam 9 15 menit. Kalau saya enggak, sejam. Gak apa-apa deh, hitam eksotis ya. Bule-bule pada seneng wajah-wajah eksotis hitam-hitam keling-keling gitu. Ya dinikmatin aja, kan lebih baik sehat. Hitam gak apa-apa daripada putih tapi sakit, mendingan hitam tapi sehat. Oh, jadi dari obat-obat herbal pun asupannya juga kita tambah ya? Iya. Walaupun tadi kita belum pernah, tapi ya enak-enakin ya. Iya. Mungkin ada lagi gak apa yang harus kita bekali biar kita cepat-cepat sembuh gitu Bunda? Saya berpikir positif selalu. Wajib bahwa apa yang kita terima ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lakukan dan harus ikhlas gitu, secara spiritual. Lalu secara keduniaan dokter bilang kita harus bahagia, karena dengan bahagia meningkatkan imun. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya bernyanyi sendiri. Karaoke ya? Karaokean sendiri, buka YouTube sendiri, di kamar mandi sambil mandi bernyanyi. Biasanya mandi paling 10 menit, mandi selesai. Sekarang mandi setengah jam, 1 jam, sambil joget-joget sendiri, nyanyi sendiri. Setiap mandi. Lalu kalau malam sudah pada tidur anak-anak, saya juga karaokean sendiri di kamar.
Sampai paginya tuh saya suka nanya sama anak-anak, Mama semalam nyanyi, kalian denger nggak? Sekalian terganggu nggak Mama nyanyi? Enggak, aku denger, tapi nggak apa-apa Mama nyanyi gitu. Nah itu juga mungkin dari semua anggota keluarga yang pertama kali sembuh 2 minggu negatif itu saya. Bahkan 10 hari itu kita udah coba negatif saya. Karena gimana caranya, yang tahu cara kita bahagia itu kan kita sendiri. Kita sendiri. Tinggal cari aja, mungkin ada yang senengnya joget-joget, atau ada senengnya masak, atau senengnya ngepel, ya dengan itu bisa bikin bahagia, meningkatkan ini, kenapa tidak gitu. Saya senengnya nyanyi, walaupun suaranya nggak bagus ya saya nyanyi. Tadi saya dengar di awal kalau kamar mandi mesti 2. Itu seperti apa sih kamar mandi 2? Mungkin ada lagi yang misalnya cara pencucian baju atau makan. Mungkin ada hal-hal khusus yang harus kita lakukan terhadap penyakit COVID ini. Saya diarahkan oleh dokter bahwa satu kamar mandi itu hanya boleh untuk berdua orang. Di dalam kamar mandi pun alat mandi kita tidak boleh ada di dalam kamar mandi. Kita bawa, masukin ke dalam tas plastik gitu ya. Kita bawa kayak sikat gigi, sabun, pasta, itu nggak boleh gabung. Kemudian handuk kita nggak boleh gabung. Lalu handuk kita harus cuci sendiri. Baju yang kita pakai harus kita cuci sendiri. Cara mencucinya bagaimana? Cara mencucinya, ember di kamar mandi ada 2. Ember saya sama ember anak saya perempuan. Ditaruh air, lalu dikasih 1 botol tutup dari Dettol, kita celupkan, direndam 1 malam. Besok kita cuci sendiri. Jadi di belakang itu juga jemurannya yang kecil-kecil sendiri-sendiri. Jadi kita mencuci pakaian kita sendiri, merendam pakaian kita sendiri. Kalau mau pakai mesin cuci boleh, tapi sebelumnya harus sudah direndam dulu dengan air Dettol. Besok paginya kita cuci sendiri, jemur sendiri. Kalau saya bantu ngangkatin jemuran anak saya nggak apa-apa, karena kan sudah steril. Termasuk tadi ya alat mandi kita sendiri. Maksimal memang nggak boleh berdua. Kalau kita lihat di Wisma Atlet, itu pun mereka sendiri-sendiri. Di 1 kamar mandi, 1 tempat tidur. Maksimal pun ada yang 2 pasien 1 kamar mandi. Itu kenapa asisten rumah tangga saya nggak bisa di rumah saya, tapi saya kirimkan ke Wisma Atlet karena kamar mandi kami tidak cukup untuk menampung 1 kamar mandi 1 orang. Yang benar 1 kamar mandi 1 orang, 1 kamar mandi 1 orang, menurut aturan dokter. Tapi kalau terpaksa 1 kamar mandi boleh untuk 2 orang. Mungkin boleh saya tambahkan kali ya, tentang makanan pun sama. Maaf, tentang masih di kamar mandi ya. Di kamar mandi tadi mandi saya nggak pakai shower, tapi taruh di ember. Embernya harus dikasih Dettol baru kita mandi. Lama-lama kita kayak ngerasa kayak bangke ya. Saya pertama tuh Masya Allah Tuhan, Karena tidak betapa terbiasa ya. nistanya diri ini sebagaikan kuman yang sedang berjalan, sampai semua itu harus steril. Bahkan tubuh kita pun harus steril, mandi pakai Dettol. Ingat ya zaman dulu kita korengan sama ibu kita Dettol. harus pakai Dettol gitu ya. Terus sampai baju kita pun harus pakai Dettol. Sampai begitu nistanya kah penyakit ini. Terus ya Allah, sebegitu nistanya kah saya sampai saya harus mandi seperti ini gitu. Awalnya nggak terima, tapi harus diterima bahwa ini bagian dari hidup. Makan juga sama, cuci piring sendiri. Jadi karena kami di sini banyak orang, 1 nampan isinya piring, sendok, garpu, gelas, ada mangkok, itu sudah ada nama-namanya sendiri. Di atas itu pakai serbet itu juga ada namanya sendiri. Selesai makan dicuci lagi sendiri. Gitu. Pakai air panas. Setelah saya makan ditaruh di depan, panggil anak saya yang paling besar yang dia terbebas dari COVID, dia akan ambil. Nah anak saya waktu ngambil di depan, dia pakai sarung tangan, pakai APD, lengkap. Karena kalau tidak itu banyak sekali
saudara kita yang melayani kita atau tetangga kita yang melayani kita, malah tetangganya atau saudara kita yang melayani kita yang kena COVID. Jadi kena ya. Ya, karena lupa pakai sarung tangan, lupa pakai masker, lupa pakai face shield dan APD. Sebaiknya sih pakai APD, kan sekarang banyak APD yang bisa copot sehari ya. Nah, itu anak saya pakai itu, lengkap. Alhamdulillah sampai kami semua sehat, dia juga sehat, alhamdulillah. Tadi kan sempat Bunda mengatakan berjemur. Nah, penyakit COVID ini kan lemah ya. Apakah masih diperlukan untuk beraktivitas olahraga gak sih? Enggak, perlu menurut dokter. Kenapa? Olahraga itu tidak harus kita ke gym, tapi minimal 30 menit. Di awal minggu pertama, karena nafas saya agak tersengal, olahraga yang saya lakukan adalah olahraga di tempat tidur. Apa yang saya lakukan? Mohon maaf, tangan saya begini, digerakkan, kemudian kaki saya naikkan 30 menit. Itu berasa kok. Lalu badan dikembalikan gitu ke kiri, ke kanan. Bisa kok tinggal buka channel YouTube olahraga di atas tempat tidur 30 menit. Itu bisa. Nah, masuk fase ke minggu kedua di mana saturasi saya sudah naik, terus napas juga sudah tidak, ya kita jalan kaki aja di rumah. Jalan kaki pun saya harus gantian sama semua anggota rumah karena isoman ya. Berenang tidak disarankan, tapi sepeda boleh, treadmill boleh, jalan kaki di rumah boleh. Nah, itu kita bagi ruangan tuh. Saya sama anak saya di belakang, suami dan anak saya yang kecil di depan, adik saya di ujung. Itu ada space area sendiri-sendiri yang nggak boleh lewatin batas itu. Nah, masing-masing silakan melakukan aktivitas. Tapi aktivitas yang paling mudah dan murah di tempat tidur. Yang kedua, saya bersepeda dan jalan kaki. Sepeda statis ya, karena kan kita nggak boleh mengganggu. Saya bersepeda di belakang. Alhamdulillah dengan itu sih, nanti kita ngerasakan kok. Ketika nafas sudah tidak tersengal-sengal, badan udah agak lebih fit minggu kedua dan minggu 3 lebih-lebih, kita udah bisa bersepeda. Kalau belum bisa, jangan dipaksakan. Ya sudah, olahraga aja di tempat tidur. Jari Olahraga kaki ringan ya. olahraga ringan, jari kaki naik turunkan gini, Yang penting digerak-gerakin biar tubuhnya tidak kaku. Tidak kaku, betul. Itu makan wajib habis, harus dipaksa. Saya COVID naik berat badan 5 kilo, nggak apa-apa. Sampai sekarang juga belum sehat. turun ya. Yang penting sehat. Kan banyak orang yang aduh males makan, mulut kayaknya pahit gitu, nggak enak. Harus dipaksa makan. Mentalnya harus kuat. Saya harus sehat, saya bisa. Makanan ini enak, wajib. Karena 4 sehat 5 sempurna kan ya. harus ada pemikiran rasanya enak. Makanan ini enak, kita makan. Bunda, ini kan sekeluarga Bunda kan kena semuanya. Ya. Ya, anak, suami kena ya. Tadi saya dengar kamar mandi harus 2. Tapi dalam aktivitas olahraga atau apa-apa, kenapa sih harus terpisah-pisah? Bukannya kita berkumpul sama keluarga kan saling makin enjoy nih. Kenapa sih harus seperti itu, Bunda? Menurut arahan dokter, kita itu sesama penderita COVID di rumah pun harus pakai masker, harus pakai face shield. Kemudian kita bertemu sebaiknya diminimalisirkan, jarang bertemu. Kalaupun bertemu harus berjarak minimal 3 meter. Kok jadi saya sama Dede sekarang kan hanya 1 meter ya. Jadi saya sampai ke sana tuh 3 meter. Sehingga kita harus jaga jarak juga. Meskipun sama penderita ya. Sama penderita. Jadi sesama penderita tetap harus jaga jarak, tetap harus pakai masker, memberikan semangatnya di grup WhatsApp penderita COVID. Sampai supir, sampai pembantu juga harus baca grup itu. Hari ini makan, jam ini kita minum obat, jam ini berjemur, semua berjemur. Tetap itu berbarengan. Ruangannya, tempatnya, lokasi yang berbeda-beda, berjarak. Hanya dibatasi oleh jarak saja. Ya, satu sama lain harus 3 meter. Masker wajib. Tadi kan ada olahraga, sempet kan Bunda tadi bilang nyanyi-nyanyi sendiri nih. Ada gak hiburan lain selain nyanyi-nyanyi? Atau seperti apa sih hiburan untuk anggota keluarga yang lainnya? Ada sih, banyak ya. Kalau dokter saya itu setiap hari selalu mengirimkan video-video lucu
sekarang banyak TikTok lucu ya. Dia selalu kirim tiap hari 2 atau 3 video. Terus teman-teman dekat, sahabat-sahabat terdekat, mereka juga mengirimkan. Mereka yang tahu, paham bahwa kita butuh kebahagiaan. Biar tambah semangat. Biar tambah semangat. Karena dengan kita ketawa, itu kan Imun naik. imun naik. Terus ada juga teman yang kirim, ada spesialisasi kirim video-video lucu, TikTok lucu, YouTube lucu. Bahkan ada spesialisasi, mohon maaf ya, ada yang kirim gambar zaman kita dulu waktu SMA yang kita nggak boleh tonton. Oh, Gitu ya. rahasia. Iya, yang 18 plus. Iya. Karena menurut dokter itu juga bisa meningkatkan imun kita. Tapi kalau kayak saya suami istri lagi bermasalah nggak boleh ya. Karena kan sebenarnya kita melakukan hubungan intim juga tanpa bermaksud bicara pornografi ya. Dengan kita melakukan hubungan intim berarti kita juga meningkatkan imun. Dengan kita meningkatkan imun maka tubuh kita bisa segera terbebas dari COVID. Ada gak persiapan untuk kamar? Gitu? Apakah di kamar itu harus ada apa alat-alat tertentu atau seperti apa sih yang Bunda lakukan? Karena awalnya kita harus masuk rumah sakit tapi kita memilih untuk di rumah, maka kita berusaha menciptakan rumah itu dengan perlengkapan seperti ada di kamar perawatan di rumah sakit. Jadi di setiap kamar ada tabung oksigen yang tanggung ya, nggak usah yang besar, yang 1 meter. Kemudian kita juga ada tabung yang kecil yang kayak tabung baygon. Kemudian harus ada suhu tubuh, harus kecek suhu tubuh, harus ada tensimeter, dan terakhir harus ada oximeter dan nebulizer. Kenapa nebulizer? Karena kami semua punya darah asma. Lalu kenapa? Nah, atas yang tadi, setiap pagi bangun tidur dan siang juga malam mau tidur, kita harus mengukur 4 hal yang harus diberikan kepada dokter. Yang pertama suhu tubuh, tensi, saturasi oksigen, sama tekanan darah. Itu kita buat dalam tabel. Nanti manakala dokter datang ke rumah, itu kita berikan sehingga dokter bisa memonitor. Analisa ya. Iya, per anak atau per individu itu setiap hari, pagi, siang, malam, itu suhu tubuhnya berapa, tensimeternya berapa, saturasi oksigennya berapa. Once ada yang di bawah 95, maka harus segera call dokter. Dokternya kan bisa kita telepon, ke Center of COVID pun kita bisa telepon. Sehingga tahu perkembangannya ya dengan laporan tersebut. Yang saya dapat itu juga dari teman, dari Rike, teman sahabat kita, dia juga bikin tabel sama seperti diarahkan oleh dokter. Saya pun melakukan hal yang sama. Itu sangat membantu. Jadi kalau kok nggak 100 saturasi kita, kok nggak 99, oh berarti kita kurang olahraga. Jadi harus pakai catatan khusus ya. Iya, karena kalau nggak dicatat kita lupa kan ya. Karena yang diharapkan adalah saturasi oksigen dalam darah kita, otak kita itu harus 99 sampai 100. Berarti kalau ada yang kurang, kita konsultasi ke dokter. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kurang? Berarti kurang oksigen. Cara meningkatkan oksigen bagaimana? Sekarang banyak ya di YouTube. Kita harus sujud, lalu atau sambil ruku kita latihan nafas. Kemudian kita banyak minum air putih. Mungkin juga kita kurang tidur malamnya. Gitu. Karena orang COVID itu jujur ya, saya ngerasain di awal takut tidur, takut mati. Habis tidur tuh nggak bangun lagi karena banyak orang yang meninggal karena COVID kan. Jadi kalau malam tuh pengennya nggak kepengen tidur, tidurnya baru pagi, itu malah nggak boleh. Malam kurang baik ya. Nggak baik kata dokter. Seratnya kurang. Yes, malam tetap harus tidur Bu. Siang melek, pagi melek, istirahat siang aja 1 jam, terus melek lagi. Kalau ibu malam nggak tidur, malah jadi tekanan darah turun, oksigen kurang. Tapi yang saya alami dan saya yakin semua teman-teman yang sudah mengalami COVID, dia pasti mengalami masa di mana mentalnya drop. Takut memejamkan mata, jujurnya takut mati karena banyak dosa, takut habis itu nggak melek lagi. Nah, yang menguatkan apa? Zikir, sholat, zikir, baca Quran, tahajud, itulah yang menguatkan mental. Kembali ingat kepada Sang Pencipta. Betul sekali. Alhamdulillah kan kita punya kelompok pengajian ya. Saya alhamdulillah bagian dari kelompok pengajian Islam Madinah, Taufikul Mudin, Al Amin dan sebagainya. Nah, teman-teman pengajian itu banyak yang memberikan saya cara untuk kita menenangkan diri. Karena kalau kita berzikir itu kan membuat kita tenang, hati kita lebih rileks, tentunya juga akan meningkatkan imun.
Yang saya baca, saya dapat amalan dari pemimpin pengajian Al-Amin Pondok Indah, Kiai Haji Suharli, juga Ustadz yang membimbing saya pada saat umroh dan haji, disampaikan bahwa ada 3 yang kita harus bisa amalkan dimanapun kita berada dalam bentuk aktivitas apapun, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi lalu hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azizil hakim. Dah 3 deh. Ya, nanti kalau saya salah saya share ya di grup ya. Jadi kesimpulannya kalau dari penjelasan Bunda tadi, kuncinya pertama kita harus bersyukur, kedua berpikiran positif, yang ketiga ikuti arahan dari Tuhan. Memang ada yang hal-hal lain itu intinya untuk hanya menambah lah istilahnya plusnya ya. Dan sekali lagi terima kasih Bunda atas waktunya yang bisa berbagi untuk teman-teman kita yang terkena COVID, yang sangat bermanfaat sekali masukan dari Bunda. Terima kasih Bunda, selamat sore. Sama-sama, selamat sore Dede cantik. Oke teman-teman, tadi obrolan ringan dengan Bunda Eti mengenai bagaimana sih cara penanganan COVID biar kita segera sembuh. Dan itu aja teman-teman, mungkin kita di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi tentang topik yang lainnya. Terima kasih, selamat sore.